Wah, seru banget. Malam minggu kali ini ondel-ondel kecil kita, Cimug, gak cuma duduk manis di rumah, tapi malah main seru-seruan di istana balon. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati bayangin. Lari-larian, naik perosotan warna-warni, sambil ketawa bareng mama Nyanya dan ayah Encep di tengah gemerlap lampu alun-alun. Ada kejadian lucu yang bikin perut mules karena ngakak. Loh, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit, kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu penuh warna dan cerita-cerita unik, ondel-ondel lucunan menggemaskan. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan bahagia ya hari ini. Kalau teman-teman suka sama petualangan Cimug dan keluarganya, jangan lupa ya klik tombol like. Tinggalkan komentar lucu kalian di bawah, dan yang paling penting subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk bantu channel ini makin berkembang biar Cimug makin semangat main-main seru buat kita semua. Dan seperti biasa, yuk ramaikan kolom komentar dengan sholawat terbaik kalian. Tulis juga ya, kalian asalnya dari mana, biar kita semua bisa saling kenal dan doain satu sama lain. Siapa tahu Cimug bisa main ke daerah kalian nanti. Hehe. Malam minggu itu, suasana alun-alun kota begitu hidup dan semarak. Lampu-lampu kelap-kelip menghiasi tiap sudut taman. Mulai dari warung kaki lima, penjual balon, pedagang mainan, sampai wahana permainan anak-anak yang berjajar rapi di sepanjang jalan setapak. Gemuruh suara tertawa, musik dangdut koplo dari panggung hiburan, dan aroma sedap dari jagung bakar serta sosis bakar menambah suasana makin hangat. Di tengah keramaian itu, tampak sosok kecil nan ikonik, ondel-ondel mungil bernama Cimug, sedang berjalan kecil sambil menggenggam erat tangan mama Nyanya dan ayah Encep. Mereka bertiga baru saja turun dari bajai warna oranye yang biasa mereka tumpangi kalau jalan-jalan. Begitu kakinya menginjak trotoar, mata bulat besar Cimug langsung berbinar melihat sebuah istana balon raksasa yang berdiri megah, dikelilingi lampu kelap-kelip warna-warni dan suara anak-anak yang berteriak-teriak girang. Mama ayah, lihat tuh. Wah, ada perosotan besar. Bisa masuk gak? Ya? Seru Cimug dengan suara nyaring khas anak-anak, sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah istana balon. Mama Nyanya yang malam itu mengenakan jilbab pink muda dengan hiasan pin bunga tersenyum lembut dan menjawab, "Boleh dong, sayang. Kita malam ini kan memang mau main. Tapi tunggu ya, kita beli tiket dulu." Ayah Encep pun langsung melangkah ke loket dengan langkah semangat. Sementara Cimug melompat-lompat kegirangan sambil nyanyi-nyanyi kecil, "Aku mau meluncur, wus." Sambil nunggu tiket, Cimug sempat ngintip ke dalam istana balon dari balik pagar karet, melihat anak-anak lain berlari, terpental-pental kecil, naik turun perosotan yang warnanya merah kuning hijau. Mukanya sumringah banget, kayak anak yang baru nemu surga mainan. Mama Nyanya dan ayah Encep cuma saling tatap sambil geleng-geleng kepala, gemas lihat tingkah anak satu itu. Setelah tiket di tangan, ayah Encep pun menggendong Cimug untuk lepas sepatu kecilnya, dan dengan langkah gemulai ala penari ondel-ondel, Cimug masuk ke dalam istana balon sambil dadah-dadah ke orang tuanya. Dan petualangan malam minggu pun resmi dimulai. Malam minggu yang cerah ini, alun-alun kota terasa lebih hidup dari biasanya. Banyak orang berkumpul, ada yang sekadar jalan-jalan, ada yang duduk santai menikmati makanan ringan, dan ada juga yang ikut meramaikan berbagai permainan yang ada. Seperti biasa, pada malam seperti ini, berbagai wahana permainan di alun-alun mulai dipadati pengunjung. Salah satu yang paling mencolok adalah Istana Balon, sebuah taman bermain dengan balon-balon raksasa berwarna cerah yang berbentuk seperti kastil, lengkap dengan berbagai perosotan dan area permainan lainnya. Dengan gemerlap lampu yang menghiasi area tersebut, semua orang yang datang seakan tersedot magnetnya. Dan malam ini, seperti yang sudah dijanjikan, Cimug si ondel-ondel kecil bersama mama Nyanya dan ayah Encep sudah siap untuk bermain dan menghabiskan waktu seru di sana. Sejak pertama kali melihat istana balon dari kejauhan, mata Cimug langsung berbinar. Ia langsung berlari kecil menuju wahana tersebut dengan semangat membara. Ayah, ayo cepetan. Aku mau main perosotan." Seru Cimug dengan suara ceria, hampir seperti petir yang menyambar di malam yang sepi. Mama Nyanya dan ayah Encep hanya bisa tersenyum melihat semangat anaknya yang tak terkontrol. Mereka berdua bergegas mengikuti langkah cepat Cimug yang hampir-hampir melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu sampai di depan pintu masuk istana balon, mereka bertiga langsung disambut oleh petugas yang mengenakan pakaian warna-warni, yang juga ikut tersenyum lebar melihat kegembiraan Cimug. Namun,
Sebelum masuk, Mama Nyanya sempat menghentikan langkahnya dan berkata, Cimug, sabar dulu, jangan langsung loncat ke dalam ya. Cek dulu aturan mainnya. Ayah Encep yang tadinya masih terlihat sedikit lelah setelah perjalanan jauh, hanya mengangguk sambil memegang kantong berisi martabak yang baru saja dibelinya di jalan. Iya, Bei, jangan terburu-buru. Kita harus sabar, supaya bisa menikmati semuanya dengan aman. Mendengar itu, Cimug akhirnya berhenti sejenak dan memperhatikan petunjuk yang ada di pintu masuk. Ada papan pengumuman yang menjelaskan aturan bermain di dalam istana balon. Anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa, dilarang berlarian sembarangan, dan pastikan untuk melepas sepatu sebelum masuk. Seolah-olah ini adalah aturan yang sudah biasa. Cimug pun langsung duduk dan melepas sepatunya dengan cepat, lalu berdiri dan bersiap untuk melompat. Namun, begitu ia hendak masuk, sesuatu yang lucu terjadi. Tanpa sengaja, Cimug malah masuk melalui pintu yang salah. Bukannya lewat tangga yang sudah disediakan, ia langsung berlari masuk menuju perosotan yang langsung menghadap ke bawah. Wah, aku bisa langsung main, teriaknya, kegirangan. Tak sadar, ia langsung meluncur turun melalui perosotan yang licin, sementara Mama Nyanya dan Ayah Encep hanya bisa terkejut. Mereka langsung berlari mengejar, khawatir kalau Cimug bisa saja jatuh atau terjatuh di tengah perjalanan. Beruntung, perosotan itu sangat aman dan empuk, dan Cimug akhirnya sampai di bawah dengan selamat, meskipun sedikit terhuyung. Wah, Mama, Ayah, lihat, aku meluncur. Serunya sambil tertawa terbahak-bahak, bangkit dari lantai dan menyambut kedatangan Mama Nyanya dan Ayah Encep yang langsung menghampirinya. Petugas di sana yang melihat kejadian itu hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Aduh, si ondel-ondel kecil ini semangat banget ya." Mama Nyanya, yang sempat cemas, akhirnya ikut tertawa melihat Cimug yang tak sedikit pun merasa takut. "Cimug, lain kali lewat tangga dulu ya, jangan langsung nyelonong," kata Mama Nyanya dengan senyum di wajahnya. "Tapi seru, Ma," jawab Cimug dengan polos, masih melompat-lompat gembira. Ayah Encep pun hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum lebar. "Mau nyelonong lagi gak?" tanyanya sambil memegang martabak di tangan. "Iya, lagi, jawab Cimug dengan semangat, menunggu petunjuk selanjutnya dari Mama Nyanya dan Ayah Encep. Setelah itu, Mama Nyanya mengajak Cimug untuk menunggu sebentar, agar Ayah Encep bisa menonton video-video lucu yang sudah ia ambil menggunakan kamera handphone. Ayah Encep memutuskan untuk duduk di salah satu bangku panjang yang ada di dekat wahana istana balon, sambil menikmati gorengan dan martabak yang dibawa tadi. Cimug, yang sepertinya tak sabar untuk naik lagi, langsung berlari-lari kecil menuju pintu masuk, menunggu kesempatan untuk naik perosotan lagi. Sebelum kembali, ia sempat melambaikan tangan ke arah Ayah Encep dan Mama Nyanya. "Ayah, Mama, aku main terus ya," teriaknya dari jauh, sebelum meluncur kembali ke arah tangga perosotan. Sementara itu, Ayah Encep merasa sangat senang melihat kegembiraan anaknya. "Malam minggu yang luar biasa," gumamnya dalam hati. Ia tahu bahwa momen seperti ini tidak akan terulang begitu saja, dan ia bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Malam ini, di alun-alun yang penuh dengan cahaya dan suara tawa, Cimug menunjukkan betapa bahagianya ia bisa bermain bersama keluarga yang sangat ia cintai. Tidak ada yang lebih berharga dari kebahagiaan itu. Cimug sudah tidak sabar untuk kembali ke perosotan dan mencoba berulang kali hingga puas. Setelah beberapa kali meluncur, ia memutuskan untuk bermain di area balon lain yang ada di dalam istana. Di sana, terdapat banyak balon berukuran besar yang bisa dimasuki dan dimainkan oleh anak-anak. Balon-balon itu seperti labirin raksasa yang membentuk berbagai jalan setapak. Cimug, dengan rasa penasaran yang tinggi, segera memasuki salah satu balon besar yang ada di sudut istana. Mama Nyanya dan Ayah Encep melihat dari kejauhan dengan senyum lebar, menyaksikan betapa anak mereka sangat menikmati setiap momen di sana. Di dalam balon, suasananya penuh dengan keceriaan. Anak-anak lain juga terlihat sibuk bermain di sana. Beberapa tampak berguling-guling, sementara yang lainnya berlari-lari kecil seperti Cimug. Namun, Cimug punya cara sendiri dalam menikmati permainan kali ini. Ia duduk di pojok balon dan memandang ke atas, memperhatikan lampu-lampu yang berkelip dari luar. "Wah, kayak di dunia fantasi," pikir Cimug sambil tersenyum. Selalu ada rasa nyaman dan bahagia setiap kali ia bermain di tempat seperti ini, jauh dari rutinitas dan kegelisahan sehari-hari.
Sementara itu, di luar balon, Mama Nyanya dan Ayah Encep mulai melangkah lebih dekat. Mereka ingin memastikan Cimug tetap aman dan tidak terlalu jauh dari jangkauan. Mereka berdua melihat betapa antusiasnya Cimug, dan itu membuat mereka merasa tenang. Mereka pun memutuskan untuk duduk di bangku yang ada di samping area permainan, sambil terus mengawasi Cimug. Dalam hati, Mama Nyanya bersyukur bisa memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga seperti ini. Ayah Encep pun ikut merasa bersyukur. Meski lelah, ia merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, melihat keluarga bahagia. Tiba-tiba, ada satu hal yang menarik perhatian Mama Nyanya dan Ayah Encep. Seorang anak kecil, seumuran Cimug, dengan baju berwarna merah, tampak berlari ke arah Cimug. Anak itu tampaknya ingin bergabung dalam permainan yang sedang dilakukan Cimug di dalam balon. Mama Nyanya dan Ayah Encep saling berpandangan. Sepertinya mereka khawatir anak itu akan mengganggu atau bahkan jatuh, karena balon itu agak berantakan. Tetapi, sebelum mereka sempat berkata apa-apa, anak itu sudah tiba di depan Cimug dan langsung tersenyum. "Mau main bareng?" tanya anak itu dengan ceria. Cimug yang sejak tadi sibuk berkeliling dan menikmati permainan, segera mengangguk dengan senyuman lebar. "Iya, ayo main," jawabnya penuh semangat. Tanpa ragu, kedua anak itu kemudian berlari bersama di dalam balon, saling berlomba siapa yang lebih cepat. Mereka tertawa bersama, terkadang terjatuh, tapi itu justru menambah keceriaan mereka. Mama Nyanya dan Ayah Encep yang melihat interaksi ini merasa senang, karena anak-anak bisa bermain dengan bebas dan saling berbagi kebahagiaan. Ayah Encep pun berkata, "Lucu ya, anak-anak kecil itu, mereka nggak pernah peduli siapa yang di sebelahnya. Yang penting, mereka bisa bermain dan menikmati waktu mereka." Di tengah keseruan itu, ada kejadian lucu yang membuat semuanya tertawa. Tiba-tiba, Cimug yang sedang berlari tiba-tiba tergelincir dan terjatuh ke lantai balon yang empuk. "Aduh!" serunya, namun kemudian ia langsung tertawa sendiri. "Hehe, aku jatuh. Tapi nggak apa-apa, Ma," kata Cimug sambil bangkit dengan cepat. Anak yang tadi bermain bersama Cimug juga ikut tertawa melihatnya, dan mereka melanjutkan permainan mereka tanpa rasa khawatir. Ini benar-benar momen kebahagiaan yang tak akan terlupakan. Momen di mana mereka belajar bahwa jatuh pun bukan masalah. Yang penting adalah tetap bisa bangkit dan melanjutkan kebahagiaan itu. Sementara itu, Mama Nyanya yang melihat kejadian tersebut langsung mendekat dan menyeka sedikit debu yang menempel di baju Cimug. "Ayo, Cimug, hati-hati ya. Kalau jatuh, nanti sakit." Namun, Cimug malah menjawab dengan antusias, "Gak apa-apa, Ma. Aku masih bisa main terus." Semangat anak kecil memang luar biasa. Mereka tahu bagaimana caranya menikmati hidup meski dalam situasi yang sederhana. Mama Nyanya dan Ayah Encep pun semakin merasa bersyukur bisa melihat anaknya tumbuh dengan penuh semangat dan rasa percaya diri. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada seorang anak lain yang datang bergabung. Anak itu mengenakan pakaian berwarna biru muda dengan gambar karakter kartun kesukaannya di bajunya. "Halo, boleh main bareng?" tanya anak tersebut dengan polos. Tentu saja, Cimug langsung mengangguk dan memperkenalkan dirinya. "Aku Cimug, ayo kita main," jawabnya dengan ceria. Kini, alun-alun penuh dengan suara tawa dan keceriaan dari anak-anak yang sedang bermain bersama di bawah cahaya lampu yang berkilau. Dengan adanya anak-anak yang saling bergabung, suasana semakin meriah. Mama Nyanya dan Ayah Encep pun ikut senang melihat betapa anak-anak ini saling berbagi keceriaan, tanpa rasa takut atau khawatir. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga dari kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Momen-momen seperti ini yang membuat keluarga mereka semakin kuat dan penuh dengan rasa syukur. Saat perosotan dan balon di istana sudah mulai ramai, malam pun semakin larut. Namun, keceriaan di alun-alun tidak berkurang sedikit pun. Orang-orang masih terlihat datang dan pergi, menikmati semaraknya suasana malam minggu. Beberapa keluarga lain juga terlihat sibuk mengambil foto bersama di area permainan, atau hanya duduk-duduk sambil menikmati makanan ringan yang dijual di sekitar alun-alun. Semua itu menciptakan suasana yang sangat hidup, penuh warna, dan pastinya sangat menyenangkan. Cimug, yang sejak tadi tidak berhenti bermain, merasa bahwa malam ini adalah salah satu malam paling menyenangkan dalam hidupnya. Di sisi lain, Mama Nyanya dan Ayah Encep juga merasakan kebahagiaan yang sama.
Mereka berdua duduk di bangku yang ada di dekat area permainan, sesekali bercakap-cakap sambil tersenyum melihat keceriaan Cimug yang tak ada habisnya. Mereka berdua merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, jauh dari rutinitas yang padat. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana, seperti bermain bersama anak di malam minggu yang penuh keceriaan ini. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang sibuk tertawa, tiba-tiba terdengar suara riuh dari arah perosotan. "Wah, ada yang mau coba tantangan baru nih," teriak seorang anak yang sedang berada di puncak perosotan besar yang berada di tengah istana balon. Ternyata, anak itu mengajak Cimug untuk mencoba perosotan yang lebih tinggi dan lebih seru. Awalnya, Cimug merasa sedikit ragu, karena perosotan itu memang terlihat lebih tinggi dibandingkan yang biasanya ia naiki. Namun, dengan semangat dan dorongan teman-temannya, Cimug pun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. "Ayo, Cimug, kamu pasti bisa," teriak teman-temannya dari bawah. Dukungan ini membuat Cimug semakin percaya diri. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Cimug pun memanjat tangga perosotan yang lebih tinggi. Di puncak sana, Cimug melihat perosotan itu dengan mata terbuka lebar, merasa sedikit gugup, tetapi juga penasaran. Dengan sedikit rasa takut, namun penuh semangat, Cimug akhirnya meluncur. "Wah, teriak Cimug dengan penuh kegembiraan, seiring dengan laju perosotan yang cepat. Begitu sampai di bawah, ia langsung terjatuh dengan posisi terbalik, membuat tawa teman-temannya semakin membahana. Namun, Cimug segera bangkit dan tertawa bersama mereka. "Seru banget, aku mau lagi," serunya sambil mengusap kepala yang sedikit bergeser. Melihat bagaimana Cimug sangat menikmati perosotan yang lebih tinggi, mamanya dan ayah Encep yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan merasa sangat bangga. Ayah Encep yang biasanya terlihat lebih tenang, kali ini ikut bersemangat. "Wah, anak kita sudah berani. Gede banget sih, pasti dia makin pintar," kata ayah Encep sambil tersenyum bangga. Mamanya pun mengangguk setuju. "Iya, dia mulai berani mencoba hal baru. Kita harus selalu dukung semangatnya," balas mamanya dengan lembut. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan hanya karena melihat anak mereka bermain, tetapi juga karena melihat perkembangan karakter anak mereka yang semakin berani dan percaya diri. Namun, seperti biasa, di setiap permainan pasti ada cerita lucu yang tak bisa dilupakan. Tiba-tiba, ada seorang anak yang tampak sedikit takut ketika hendak meluncur dari perosotan tinggi. Dia berpegangan erat pada pegangan perosotan, tidak mau bergerak. Teman-temannya berusaha memberikan dukungan dengan berteriak, "Ayo, kamu pasti bisa. Jangan takut." Tetapi anak itu tetap ragu. Melihat ini, Cimug yang sudah turun dari perosotan besar mendekat dengan senyuman lebar. "Ayo, kamu pasti bisa. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa," ajak Cimug dengan percaya diri. Kata-kata dari teman baru ini ternyata sangat membantu. Anak itu akhirnya melepaskan pegangan dan mulai meluncur dengan raut wajah yang penuh semangat. "Yeay, aku berhasil," serunya begitu sampai di bawah. Semua anak yang ada di sana langsung memberi tepuk tangan. Keberanian dan kebaikan hati Cimug untuk memberi semangat kepada teman barunya itu, membuat semua orang di sekitar situ merasa bangga dan tersentuh. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut, namun suasana tetap terasa hangat dan menyenangkan. Mamanya dan ayah Encep memutuskan untuk membawa Cimug pulang. Mereka tahu bahwa meskipun perasaan senang dan keceriaan malam ini sangat berarti, esok hari masih ada waktu untuk beraktivitas bersama. Sebelum beranjak, mereka berjalan kembali menuju area tempat duduk, mengucapkan selamat malam kepada teman-teman yang sudah mereka kenal di sana, dan kemudian menuju ke pintu keluar istana balon. "Terima kasih sudah menemani, sampai jumpa lagi ya," seru Cimug dengan semangat, mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya yang baru. Saat keluar dari area permainan, mamanya dan ayah Encep berjalan berdampingan dengan Cimug, yang masih sibuk berbicara tentang betapa serunya malam itu. "Aku senang banget, Ayah. Terima kasih sudah ngajakin Cimug main," ujar Cimug dengan senyum lebar. "Kita juga senang, Cimug. Ini waktu yang sangat berharga untuk keluarga kita," jawab ayah Encep sambil merangkul bahu Cimug. Mereka bertiga berjalan pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan, merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka tahu bahwa kebersamaan ini adalah momen yang sangat berarti dan tak akan terlupakan.
Malam minggu itu memang menjadi malam yang tak terlupakan bagi Cimug, Mama Nyanya, dan Ayah Encep. Perjalanan pulang mereka terasa begitu ringan, penuh canda tawa, dan kebahagiaan. Cimug yang masih semangat bercerita tentang semua petualangan serunya di Istana Balon, tak henti-hentinya membuat Mama Nyanya dan Ayah Encep tersenyum. Mereka berjalan santai sambil sesekali berhenti untuk membeli jajanan di pinggir jalan, menikmati sepotong kebahagiaan yang sederhana namun sangat bermakna. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka akhirnya tiba di rumah. Cimug langsung berlari menuju kamar tidurnya, masih dengan penuh semangat, seperti tidak pernah lelah meski sudah bermain seharian. Mama Nyanya dan Ayah Encep duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang apa yang telah terjadi selama seminggu. Mereka merasa sangat bersyukur bisa menikmati kebersamaan ini. Terkadang, dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan rutinitas, momen seperti ini adalah harta yang sangat berharga. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan hanya datang dari petualangan di alun-alun, tetapi juga dari kebersamaan dan cinta yang selalu ada dalam keluarga mereka. Mama, Ayah, Cimug senang banget tadi malam. Suara riang Cimug terdengar dari kamar tidurnya. Aku senang banget bisa naik perosotan tinggi, apalagi bisa bantu teman baru buat berani juga. Tambahnya dengan penuh semangat. Mendengar itu, Mama Nyanya dan Ayah Encep hanya bisa tersenyum lebar. Kami juga senang, Nak. Senyum kamu yang ceria itu sudah cukup membuat kami merasa bahagia. Jawab Mama Nyanya dengan lembut, merangkul bahu Cimug yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Malam itu, mereka berdua merasa begitu bahagia, karena menyaksikan bagaimana Cimug tumbuh menjadi anak yang percaya diri, berani mencoba hal-hal baru, dan selalu peduli pada orang lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyiapkan diri untuk tidur. Mama Nyanya memakaikan piyama untuk Cimug, sementara Ayah Encep mematikan lampu-lampu kecil di ruang tamu, menandakan bahwa malam sudah semakin larut. Namun, sebelum tidur, Cimug meminta satu hal yang menjadi rutinitas mereka setiap malam. Ayah, Mama, boleh dengerin cerita sebelum tidur? Tanya Cimug dengan mata berbinar, berharap Ayah Encep atau Mama Nyanya akan membacakan cerita yang selalu ia tunggu-tunggu. Tentu, Nak. Ayah bacakan cerita tentang petualangan si kancil ya. Jawab Ayah Encep dengan senyum penuh kasih malam itu. Sambil mendengarkan cerita tentang kancil yang cerdik, Cimug mulai terlelap dalam tidurnya. Di dalam tidurnya, ia masih merasa seolah-olah berada di Istana Balon. Berlarian, meluncur dari perosotan yang tinggi, dan tertawa riang bersama teman-temannya. Sebelum akhirnya benar-benar tertidur, ia sempat bergumam, "Aku pengen main di sana lagi besok dan ngajak teman-teman baru lagi." Gumamannya yang lembut membuat Mama Nyanya dan Ayah Encep tersenyum. Mereka merasa sangat bersyukur bisa memberikan kebahagiaan pada Cimug, karena kebahagiaan itu datang dari kebersamaan yang mereka jalin dengan penuh cinta. Kehangatan keluarga ini terasa begitu kuat, seolah waktu pun melambat ketika mereka bersama. Tidak ada yang lebih berharga daripada melihat anak-anak mereka tumbuh dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Ayah Encep dan Mama Nyanya juga merasa semakin dekat satu sama lain setelah malam minggu yang penuh warna ini. Mereka merasa, apapun yang terjadi, mereka akan selalu mendukung satu sama lain dan menciptakan kenangan indah bersama. Cinta yang mereka miliki adalah dasar dari segalanya, dan itu yang membuat mereka merasa lengkap. Sebelum tidur, Ayah Encep memberikan pelukan hangat pada Cimug dan Mama Nyanya. "Selamat malam, sayang. Semoga mimpi indah, ya," ucap Ayah Encep penuh kasih. "Selamat malam, Cimug. Semoga besok jadi hari yang menyenangkan juga," tambah Mama Nyanya dengan senyum lembut. Dengan pelukan hangat dan kata-kata penuh cinta itu, Cimug pun tertidur pulas, dan Mama Nyanya serta Ayah Encep duduk bersama sejenak di ruang tamu, menikmati kebersamaan yang penuh makna ini. Malam itu, meskipun segala rutinitas telah selesai, kebahagiaan yang mereka rasakan tetap terpatri dalam hati. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat keluarga yang saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan menciptakan kenangan yang akan terus dikenang sepanjang hidup. Petualangan malam minggu yang penuh keceriaan ini menjadi salah satu kisah yang akan mereka simpan dalam hati dan ceritakan kembali pada masa mendatang. Dan siapa tahu, malam minggu berikutnya, mereka bisa kembali ke alun-alun dan menjelajahi lebih banyak petualangan seru bersama. Yang pasti, selama mereka bersama, tak ada yang lebih penting selain saling berbagi kebahagiaan dan cinta. Nah teman-teman, seru banget kan malam minggu Cimug bareng Mama Nyanya dan Ayah Encep?
Cerita ini ngingetin kita kalau kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal sederhana, asal bersama orang yang kita sayang. Jangan lupa ya untuk terus ikuti petualangan Cimug yang lucu dan seru lainnya, hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati berkilau.